Halo Sobat Gamer, selamat datang di channel Vero Joya 8. Hari ini kita akan bahas 10 tips menang main catur. Lawan siapapun, pastikan kamu nonton hingga selesai ya. Karena ini adalah salah satu hal paling menakjubkan yang pernah saya lihat. Tips kemenangan permainan catur. Catur adalah permainan yang mudah dipelajari. Bisa dimainkan waktu luang oleh orang dewasa atau anak kecil sekalipun. Semua pecatur tentunya ingin kemenangan di setiap duel yang mereka hadapi. Hampir tak ada yang mau disebut pecundang catur. Sebab kekalahan seringkali meninggalkan kegalauan. Galau. Dan ini khusus buat Anda yang masih pemula. Agar tak sering diledek teman karena kalah main catur, baca beberapa tips saya berikut cara menangkan permainan catur. Jika Anda pecatur pemula dan ingin selalu menangi setiap laga, Anda harus banyak belajar dan berlatih. Berikutannya adalah 10 tips untuk Anda memulainya. Pelajari gerak langkah bidak catur agar bisa ikut bermain. Yang pertama mesti dipelajari adalah bagaimana gerak langkah tiap bidak pada permainan catur. Masing-masing punya tugas, fungsi, dan peran dalam bertahan maupun menyerang. Selain itu ada aturan yang berlaku untuk setiap bidak catur setiap permainan dimulai. Misalnya pion bergerak lurus di depan tapi hanya bisa menyerang dengan sudut menyamping, atau pergerakan ksatria kuda yang mirip warpel dan sebagainya. Buka permainan dengan pion. Pindahkan pion di depan raja atau ratu 2 kotak ke depan. Langkah ini untuk membuka jalur bagi uskup atau ratu Anda untuk masuki area pertempuran. Kedua bidak ini memiliki getaran sudut diagonal, sehingga manakala pion menghalangi laju mereka, maka akan sulit bagi keduanya untuk keluar menuju medan laga. Dahulukan kuda dan bishop. Sebelum ratu, benteng atau raja Anda pindahkan. Majukan ksatria dan uskup Anda mengarah ke pusat pertahanan lawan. Anda bisa meletakkan bidak-bidak ini dari balik pion guna menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Perhatian langkah terakhir lawan. Ini penting. Saat giliran Anda, selalu pikiran bahwa diri Anda sendiri, apa langkah terakhir lawan saya? Apa dia yang melakukan? Apakah dia memasang jebakan? Dan lain-lain. Selanjutnya susun strategi Anda sendiri. Ya, semua kemungkinan yang ada. Tangan gerakan yang bisa mencaplok bidak lawan atau minimal mengancam rajanya terlebih dahulu. Sebelum menggerakkan bidak, pastikan selalu bahwa langkah Anda aman dan membawa misi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kepindahan sebuah bidak akan membawa ancaman bagi bidak lain? Jangan melangkah sia-sia. Dalam bermain catur, biasakan langkah dengan memboyong sebuah misi. Jangan gerakan bidak Anda jika Anda menabrak ruang kosong. Misalnya mendorong pion untuk selalu maju hanya untuk mengancam bidak lawan. Contoh lainnya, letakkan bidak berharga pada kotak yang justru akan membuat bidak tersebut terpojok atau terjepit, atau menempatkan bidak yang bisa menutupi arah serangan bidak sendiri. Lakukan blokir castling lebih awal. Castling adalah upaya untuk memindahkan raja ke tempat yang aman. Logikanya, setelah raja aman, Anda bisa fokus dalam membangun serangan. Blokir atau castling bisa dilakukan setelah semua kotak di antara benteng dan raja kosong. Cukup pindahkan raja 2 kotak ke arah benteng untuk bertukar posisi. Bisa di sisi kiri atau kanan pertahanan Anda. Silakan lawan mengabaikan kastil. Inilah kesempatan Anda untuk melancarkan serangan terhadap rajanya. Serangan di middle game.
Dalam bermain catur, kemenangan lahir dari pertahanan yang kuat. Dan sampai Anda sibuk menyerang tapi lupa bikin pertahanan. Setelah raja di posisi aman dan penggawa lainnya termasuk kuda, uskup atau ratu dalam status siaga, itulah saatnya Anda rock and roll. Di tengah pertandingan, masalah adalah selalu ketika mencoba menangkap lawan. Bidak lawan yang tak tercover bidak lainnya. Pikirkan apa yang akan terjadi jika Anda terpaksa mengambil langkah itu. Temukan selalu cara untuk mendelegasikan bidak-bidak Anda ke posisi menyerang raja musuh. Kehilangan yang sepadan. Jika di tengah langkah Anda terpaksa beradu bidak, bijaklah dalam mengambil keputusan. Gunakan poin-poin ini untuk mengetahui apakah bidak yang hilang nilainya sepadan dengan yang Anda ambil. Ratu 9 poin benteng, 5 poin uskup, 3 poin kuda. Jika misalnya Anda kehilangan benteng hanya untuk mendapatkan sebuah uskup, rasanya itu barter yang tidak menguntungkan. Jelas bukan? Tak usah buru-buru. Saat melihat peluang emas di depan mata, jangan buru-buru mengeksekusinya. Perbaiki letak duduk Anda biar lebih santai. Berpikirlah dan cari kemungkinan yang lebih baik. Bisa jadi di mata Anda itu adalah peluang, meski sebenarnya itu hanyalah jebakan. Catat koin ini, kunci keberhasilan bermain catur adalah pemikiran dan kesabaran. Jangan mau didikte. Agar pertahanan tidak jebol yang sekali-sekali terbawa arus oleh gaya permainan lawan. Jika itu terjadi, secara tidak sadar lawan telah berhasil mendikte Anda. Bersiaplah untuk menelan kekalahan. Sebab saat raja terkena skak dan tak ada cara untuk menghindar. Melarikan diri atau memblokirnya, itu berarti skakmat. Game over. Stop. Jangan biarkan hal itu terjadi. Supaya permainan berjalan seimbang, Anda harus tetap konsisten dan konsep dan gaya permainan Anda sendiri. Lebih bagus jika Anda yang berhasil mendikte lawan untuk mengikuti gaya permainan Anda. Tetapkan strategi melalui strategi yang telah Anda persiapkan dengan matang. Nah, itulah beberapa tips yang bisa Anda pelajari untuk memenangkan setiap laga dalam permainan catur. Semoga bermanfaat. Salam catur, Vini Video Visi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya sobat sukses, agar kamu bisa update video selanjutnya untuk menaiki aneka informasi tentang catur dan game lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.